الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi fa huwa khairul bashar nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz fi suratil Baqarah al-ayah 121. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mutmainnah Pak Pujo, yang sama-sama kita hormati ada Pak Ma'ruf Maulana, tokoh Kepri, saya sebutkan aja lah, Ketua Golkar Provinsi Kepri. Jelas Pak ya? Ada abang kami Bang Samsudin, atau yang dikenal dengan Tun Kelana, Raja Pantun. Maka saya tak berani pantun di sini Pak. Tak laku pantun saya. Dan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih malam yang ke-17 yang sama-sama dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, tak terasa kita dah sampai malam ke-17. Tapi jangan dihitung-hitung Pak, masih ada 13 hari lagi kita mau lebaran ya. Ustaz bilang tak hitung-hitung, tapi dihitung juga. Yang paling penting kita sudah berada ya hampir di penghujung kedua Ramadan. Kalau Ramadan dibagi 3, sekarang kita berada di hampir penghujung yang kedua. Ya, maka siap-siap beberapa hari lagi kita akan masuk babak final Ramadan, yaitu yang ketiga, ya, 10 yang ketiga Ramadan. Maka tentunya mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal saleh kita. Karena Ramadan makin hari bukan makin kendor, bukan makin lesu, bukan makin loyo. Tapi saya tengok jamaah Masjid Marbella ataupun Masjid Al-Mutmainnah masih bertahan Pak Pujo sampai alhamdulillah ramailah. Ini pun dah masih ramai, padahal dah ada sebagian yang keluar. Ya, mungkin tadi ada keperluan, tapi ini ramai. Ini satu apresiasi, betul kata Pak Pujo, ini kebersamaan dari pengurus dengan jamaah. Alhamdulillah bisa bekerja sama, bersama-sama memakmurkan rumah Allah. Ini ciri-ciri orang yang beriman, yaitu beriman, beramal saleh, dan juga memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam
tentu tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah saya tak lama-lama. Kami tidaklah sepakat tadi. Banyak disampaikan, banyak pula lupanya. Kalau sikit disampaikan, sikit lupanya. Kalau tak ada disampaikan, tak ada lupa. Mau pilih yang mana, Pak? Tapi kena udah duduk di sini saya sampaikanlah. Tapi tak lama-lama. Yang penting apa hikmah dari peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diangkat pada malam hari ini mencetak atau membangun generasi Qurani, menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang mulia. Bapak Ibu, membangun generasi Qurani tidak bisa bim salabim abda kadabra. Tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Ya, yang ini di atas, yang ini di bawah. Tak bisa seperti itu Bapak Ibu. Membentuk generasi Qurani artinya membutuhkan satu proses. Saya coba bacakan, dan tadi sudah saya bacakan di awal, di mukaddimah. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Bagaimanakah Pak Ustaz? Kita ingin membentuk generasi Qurani yang dekat dengan Al-Quran, yang bisa membanggakan kami orang tua, membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya surat Al-Baqarah 121. Silakan nanti buka di rumah. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang kami datangkan kepada mereka berupa kitab suci Al-Quran, yaslunahu haqqa tilawati, maka mereka akan membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Kita buka tafsir. Kalau kita tak paham dengan makna secara langsung, terjemah secara langsung, maka kita diarahkan untuk mengaji. Kalau hadis ada syarahnya, matan syarah. Kalau ayat Al-Quran ada tafsirnya. Nah sekarang alhamdulillah dalam HP pun ada tafsir. Sudah ada aplikasi tafsir. Kalau kami dulu waktu pesantren mesti ngaji sampai 7 tahun dengan kiai kami, ustadz kami, untuk mengaji tafsir, karena berbahasa Arab Pak. Udahlah bahasa Arab, botak pula, tak ada rambutnya, tak ada barisnya. Sekarang tafsir sudah diterjemahkan, apa tak enak, tinggal kita baca lagi. Bahkan dalam satu aplikasi tafsir ada beberapa tafsir. Nah, subhanallah. Nah, jadi Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka tafsir, maka kita akan temukan apa yang dimaksud dengan alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatih, yaitu mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Maka ternyata Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk generasi Qurani, yang pertama kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau mentafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Tilawatuhu, maka anak-anak kita, ini anak-anak kita nih, orang tua mesti mencontohkan kepada anak-anaknya untuk rajin membaca Al-Quran.
sehingga anak pun tertarik untuk membaca Al-Quran. Jangan asik baca koran aja. Kan beda tipis Pak ya? Quran, koran. Beda nggak? Beda. Kalau baca Quran berpahala. Setiap huruf kita baca berpahala. Beda sama koran. Walaupun dua-duanya juga dianjurkan, tapi beda. Ya. Sebagai umat Islam, kita punya kewajiban tilawatuhu. Orang tua mesti memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk bisa membaca Al-Quran. Anak-anaknya juga begitu. Tengok orang tuanya rajin baca Al-Quran, dia pun juga akan termotivasi. Kenapa? Ada qudwatun hasanah. Dan memberikan contoh teladan kepada anak ini merupakan sebaik-baik cara mengajar kepada anak kita. Maka menurut pakar pendidikan, cara mengajar yang paling baik untuk membekas kepada anak didik kita, apalagi anak kita, adalah qudwatun hasanah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi qudwatun hasanah. Bulan puasa ini kan kita kan disuruh kan baca sebanyak-banyaknya, kita membaca Al-Quran, kita khatam sebanyak-banyaknya, kita khatam. Artinya apa? Agar anak-anak kita dia menengok kita membaca Al-Quran dan dia bisa mencontoh kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Itulah syarat utama untuk bisa anak-anak kita menjadi generasi Qurani. Mereka senang dengan Al-Quran, maka orang tuanya mesti memberikan contoh membaca Al-Quran di depan mata anak. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullah, tidak sekedar membaca, subhanallah, bahkan sebelum membaca dia terlatih untuk mau mendengar. Kalau Imam Ibnu Katsir saya tengok di dalam tafsirnya, yang pertama yang mendasar itu adalah membaca. Tapi kalau kita tengok pendapat ulama yang lain, sebelum membaca adalah mendengar. Walaupun dia tak bisa membaca, anak-anak kita nih, dia belum bisa membaca, tapi bagaimanakah memasukkan nilai-nilai Al-Quran pada dirinya? Kata Imam Ghazali rahimahullah, adalah dengan memperdengarkan anak-anak kita bacaan Al-Quran. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, simak baik-baik, dan diam, tak boleh. Makanya kita kadang-kadang susah dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran. Kenapa? Karena ketika ada yang membaca Al-Quran, kita tak mau mendengar. Kita sibuk aja bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, padahal ada yang baca Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala, dengarkan baik-baik dan diam. Jadi kita kompromikan ajalah antara pendapat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Ternyata yang paling rendah adalah mau kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, gitu Bu ya. Jadi Bu, kalau menina bobokkan anak ketika mau tidur, apa yang diperdengarkan? Apa yang diperdengarkan? Al-Quran. Jangan lagu kayak racun. Ya, apalagi kucing garong. Ini ada pula ketika dibuai anaknya, bunuhlah aku sepuas hatimu, apabila kau perlu bunuhlah aku. Itu kata mak dia ketika membuai anaknya. Masya Allah. Lalu bagaimana kita nak berharap dia menjadi generasi Qurani? Didoakan anaknya itu membunuh diri dia, kan tak sadar itu. Lagu kalam kita ini doa.
Makanya kita disuruh falyakul hai. Kalau nak berkata-kata, ucapkanlah yang baik-baik. Apalagi dari mulut kita maknya. Masin lidah maknya nih. Jadi kalau kita ucapkan seperti tadi bacaan ataupun dendang kita maknya ketika dia bobok, maka terekam di otak anaknya itu. Mohon maaf, bunuh. Masya Allah. Na'udzubillah. Maka kita bacakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan nilai tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka betullah kata Imam Ghazali rahimahullah, maka perdengarkan kepada anak kalian bacaan Al-Quran. Banyak-banyak. Bahkan kata beliau rahimahullah, bahkan ketika anak dalam kandungan sekalipun, mengandung ibu-ibu anak sebulankah, 2 bulankah, 3 bulankah, 4 bulankah, dan bahkan barangkali sudah mau melahirkan sekalipun, perdengarkan bacaan Al-Quran. Kalau orang barat, apa kata mereka? Perdengarkanlah lagu klasik. Bapak Ibu, kita punya Al-Quran. Kita mau murattal apa? Syekh apa? Ada Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, ada Syekh Surem. Banyak para masyayikh kita. Dengarkan dengan berbagai lagu Al-Quran kepada mereka. Nah, itu yang pertama tadi ya, istima'. Banyak-banyak kita memperdengarkan Al-Quran dengan mengkompromikan antara pendapat Imam Ghazali dengan Imam Ibnu Katsir. Baru yang kedua, yaitu banyak-banyak membaca. Syukran. Banyak-banyak membaca. Dan sekarang di bulan puasa ini kita diminta untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu tahu Imam Syafi'i di bulan puasa berapa kali mengkhatamkan Al-Quran? 60 kali. Subhanallah. Imam Syafi'i 60 kali. Berarti kalau pukul rata-rata sehari berapa kali? 2 kali. Kita berapa, Pak? Kita berapa? 2 halaman. Coba anda Pak Ustaz, baru baca 2 baris dengan ngantuk Pak Ustaz. Ginilah. Dah mata pun dah berayai. Mata dah merah berayai. Padahal baru baca 2 baris. Bertolak belakang ketika buka WA. Buka WA 4 jam, makin terang mata dia. Ini Pak, ini perlu diruqyah nampak ini. Perlu diruqyah. Macam mana Pak Ustaz? Ibu-ibu, itu doanya bukan Allahumma turja. Ya Allah atur aja, nggak bisa itu. Itu Allahumma paksain. Ya. Jadi paksain terus. Ya. Jadi bagaimana kita allazi, kalau menurut Imam Ibnu Katsir, yang paling rendah interaksi seseorang terhadap Al-Quran, kalau ingin membentuk generasi Qurani, paling rendah itu adalah dia mau membaca. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, orang Islam, dia bisa baca Al-Quran tapi dia tidak mau membaca, berarti kesimpulan menurut Imam Ibnu Katsir, dia sedang tidak berakhlak kepada Al-Quran. Sekali lagi, dia sedang tidak berakhlak kepada Al-Quran karena dia mampu membaca tetapi dia tidak mau membaca. Maka apakah seperti ini Allah akan berikan generasi Qurani? Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah menyimak, setelah mau membaca, adalah kita mau menghafal. Ya, hifzuhu. Kita mau menghafal. Dan alhamdulillah
Allah mudahkan bagi orang Arab dan bagi yang bukan orang Arab. Bahkan orang yang bukan Arab sekalipun, dia tidak bisa berbahasa Arab, anak yang masih kecil sekalipun, Allah mudahkan bagi mereka untuk bisa menghafal Al-Quran. Bapak Ibu, sekarang sudah menjamur rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz di Indonesia, bukan di Arab, di Indonesia ini banyak sekarang programnya. 1 bulan saja mereka bisa menghafal, subhanallah. Udah banyak sekarang Pak, dengan ilmu yang ada, metode yang ada, teori yang ada. Kalau kami dulu waktu kita masih kecil, waktu kita masih usia-usia sekolah, lama hafal 30 juz. Tapi sekarang dengan penemuan metode ya terbaru, dan bahkan ada yang terbaru lagi, 1 bulan saja mereka bisa hafal 30 juz. Artinya apa? Membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami telah mudahkan bagi umat Islam ini, baik orang Arab maupun yang bukan Arab, baik yang paham bahasa Arab ataupun yang tak bisa berbahasa Arab, untuk mereka bisa menghafal. Jadi sekarang Bapak Ibu tinggal kemauan kita orang tua. Kalau mohon maaf, kalau kita canangkan saja misalkan satu anak kita di setiap rumah ada yang hafal 30 juz, kalau kita orang tua mau bisa. Ya. Saya punya teman, dan sekarang alhamdulillah di Batam kota ini sudah terbuka cabang 14 cabang rumah Al-Quran Al-Khair, ya, Ustadz Khairul Anwar. Itu anak-anak masih kecil-kecil, mereka sudah bisa hafal 1 juz, 5 juz, 10 juz, dan bahkan ada yang 30 juz. Bangga orang tua. Dan kabar dari beliau, kami tak menarik SPP Pak Ustadz dari mereka, kami gratiskan, karena banyak muhsinin donatur yang mau menderma. Bahkan ada rumah mereka kasih untuk dipakai, untuk operasional ada-ada aja Pak Ustadz. Tapi bagaimana anak-anak kita nih bisa membaca awalnya, bisa menghafal, ini yang kami targetkan. Bapak Ibu, semua ada cara. Sekarang tinggal lagi kemauan kita, mau atau tidak. Anak-anak, alhamdulillah anak saya yang pertama sekarang sudah kuliah di Lipia, Jakarta, ya, alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Anak kedua baru 17 juz. Sekarang kelas 1 Madrasah Aliyah pesantrennya di Bogor, sudah baru hafal 70 juz. Nanti anak yang ketiga nanti katanya mau ikut lagi abangnya, silakan berangkatlah. Pokoknya kalian ya mau hafal Quran. Dan kalian mau jadi apa silakan. Kalian nak jadi politisi macam Pak Ma'ruf silakan. Tapi politisi yang hafal Al-Quran. Mau jadi pejabat macam Pak Gubernur, macam Pak Wali, tapi pejabat yang hafal Al-Quran, yang bangga kita tuh. Dan tak mustahil Bapak Ibu, karena basicnya dari awal mereka sudah hafal Quran. Dan begitu ternyata orang-orang terdahulu, sebelum mereka menjadi ekonom, menjadi pejabat pemerintah, menjadi pengusaha, ternyata basic mereka itu Al-Quran dulu Bapak Ibu. Karena kata para ulama, dengan Al-Quran dibukanya akal anak kita itu. Nah ini, jadi jangan ini, ya, jangan macam kita Pak ya. Lah kita ini kan dah second apa kita ini kan, otak kita ini Pak ya, dah second, bukan second lagi Pak Ustaz, dah berken-ken ini, ya, udah susah tak menghafal Quran sekarang. Tapi anak kita udah bukan zamannya lagi, tapi anak kita yang coba kita dorong. Betapa bangganya kita di hari kiamat, anak kita nanti akan memegang tangan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil nama kita sebagai orang tua. Apa kata Allah kepada malaikat? Pasangkan di kepala orang tuanya mahkota
yang terbuat dari tahta berlian dikarenakan anaknya hafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk mewujudkan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat adalah memahami makna Al-Quran. Setelah kita bisa membaca, mau mendengar, kita mau menghafal, tentunya kita mesti paham. Karena ibarat peta, Bapak Ibu, peta ini kalau kita tak paham, kita tak bisa menggunakannya. Kalaulah fungsi Al-Quran, dia menjadi pedoman hidup, menjelaskan antara yang hak dan yang batil, tapi sayangnya kita yang membaca kita tak paham, maka tak akan bisa kita mendapatkan fungsi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sama-sama mati Allah Subhanahu wa taala, memahami makna Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, ini juga bagian dari cara kita untuk membentuk generasi Qurani. Saya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu, sekarang ini dengan berbagai metode. Alhamdulillah, kalaupun kita tak bisa berbahasa Arab, kita alhamdulillah sekarang banyak tafsir-tafsir yang sudah dalam bahasa Indonesia. Atau juga Bapak Ibu, sebetulnya ini juga bisa diterapkan di rumah. Ya. Bagaimana Pak Ustadz? Sebetulnya kalau kita mau ini setiap hari bisa. Setiap hari kita dengan anak-anak kita habis sholat subuh sebelum kita berangkat kerja, gak usah lama-lama, paling 10 menit 15 menit kita baca ayat, baca terjemahan bersama-sama. Ini kita buat lingkaran di keluarga, kita baca juga tafsir yang ringkas-ringkas itu. Misalnya dapatlah 5 ayat dalam sehari habis subuh, tapi rutin ini semuanya harus sama-sama ada kemauan. Kita baca 5 ayat, kita tahu artinya dan kita bisa mengetahui tafsirnya. Hari ini 5 ayat, besok sambung lagi ayat yang ke-6 sampai ke-10, dan begitu terus. Bapak Ibu kalau ada yang tak paham misalkan, bisa nanti setiap jumpa sama Ustadz boleh tanya, Pak Ustadz kami tadi baca ada surat ini, ayat ini kami baca tadi, ada tafsirnya, kami pun juga belum paham apa Pak Ustadz. Jadi setiap jumpa sama Pak Ustadz kita ada bahan Bapak Ibu untuk bertanya, sehingga terjadilah dialog antara kita dengan Ustadz. Itu cara simpelnya, enggak perlu mendatangkan Ustadz ke rumah. Dengan kita membaca di rumah bersama-sama dengan anak kita, keluarga kita, 5 ayat saja dalam sehari, insya Allah kita bisa memahami tafsir yang terdapat dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Kita sudah menyimak, mendengar Al-Quran, kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah mau menghafal Al-Quran, kita sudah memahami makna dan tafsir Al-Quran. Tinggal lagi yang terakhir Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya, dan inilah puncaknya sebetulnya, bagaimana kita bisa mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak mau diamalkan. Kalau kita sudah mengetahui tentang Al-Quran tapi kita tidak mau mengamalkan, termasuk dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min ilmin la yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa maknanya? Ai ilmun la a'malu bihi. Jangan sampai kita sudah tahu tapi kita tidak mau mengamalkan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan rajinnya kita membaca Al-Quran, dengan rajinnya kita mengaji,
kita mau mengamalkan. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Karena al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, maka dia seperti pohon yang tidak berbuah. Tak ada faedah Bapak Ibu. Kemudian juga yang dimaksud ilmu yang bermanfaat adalah bagaimana dia mau mengajarkan. Dan alhamdulillah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an, orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan. Itu adalah sebaik-baiknya kalian. Dan yang tak kalah pentingnya bagaimana Al-Qur'an bisa membekas pada diri kita menjadi akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita terutama di Komplek Marbella Jamaah Masjid Al-Mutmainnah, semoga kita doakan bersama-sama adalah anak-anak yang kedepannya menjadi anak-anak yang generasi Qur'ani yang dekat dengan Al-Quran. Makanya anak-anak jangan dijauhkan dari masjid, ya. Ustaz, anak-anak kita ini lasak Ustaz, itu biasa. Ya, kalau tak lasak bukan anak-anak. Tapi yang tak boleh itu begitu nampak anak lasak disuruh balik. Jangan. Karena kalau disuruh balik Bapak Ibu, kalau jalan keluarnya suruh balik, nanti mereka tak datang ke masjid. Akhirnya nanti mohon maaf. Akhirnya jamaah masjid ini dah tua-tua semua. Tak ada generasi setelahnya, ada lost generation. Kenapa? Karena solusinya simple. Bising, heboh, main-main, salto di sini suruh balik. Akhirnya mereka balik. Tak ada datang ke masjid. Maka ketika sudah meninggal kita yang sudah tua-tua nih Pak, siapa yang akan menggantikan kita? Karena anak-anak kita sudah jauh dari masjid. Maka solusinya adalah bagaimana kita putar otak agar anak-anak kita itu bagaimana caranya bisa dekat dengan masjid ini. Barangkali ya dengan kreativitas lah. Ada sebagian masjid anak-anaknya itu diatur di belakang. Pak Ustaz, anak-anak kami sampai 3 saf di belakang Pak Ustaz. Ini kalau dibiarkan macam pasar Pak Ustaz. Ada yang sampai lari-lari lah, tawaf lah kan. Ada kejadian imamnya sholat, dia tawaf situ. Biasa kan tawaf di Ka'bah kan. Dia tawaf, kenapa? Dia tengok, ini lain pula satu ni. Tegak depan, dia tawaf tu. Akhirnya kata adik, jadi kami atur Pak Ustaz, boleh tak? Misalkan kita buat 3 saf di belakang. Kami ada piket. Boleh, saya bilang. Tak ada masalah. Kalau ada sebuah maslahat yang ingin dicapai, boleh. Sama kayak di Masjidil Haram. Bapak Ibu coba lihat, Imam Masjidil Haram, ada berapa pengawal dia? Yang pergi umrah, yang pergi haji. Ada 5, ada 6, ada 10. Begitu solat Jumat, apakah dia solat? Dia tak solat. Dia tak ikut solat. Dia solat nanti dah selesai imamnya baru dia solat. Boleh. Fatwa ulama sana membolehkan. Dan begitulah kenyataannya. Nanti di solat belakangan. Kenapa? Ada tugas menjaga keamanan imamnya. Sama juga itu. Jadi buat piket. Jadi bawa piket, bawa rotan 1. Bawa rotan untuk acah aja. Bukan untuk pukul ya. Tapi pernah dibuat, ada satu masjid itu dia buat. 3 baris tu senyap semua. Senyap. Bagus. Nanti ketika dah nak selesai solat jamaah, yang piket tadi baru gabung. Masbuk dia. Tapi anak-anak sudah. Ini satu contoh. Enggak mesti seperti itu, tapi saya memberikan satu contoh. Bagaimana anak-anak kita mau dia mengaji di masjid, mau dia dekat di masjid, aktif di masjid, ya. Tapi mereka juga bisa membaca Al-Quran di sini. Nah itu Bapak Ibu, usaha kerja keras kita insya Allah tidak mengkhianati hasil. Saya doakan semoga jamaah Masjid Al-Mutmainnah insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa ini. Begitu juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allah lembutkan hati-hati mereka dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hazin niyah wa likulli min niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi
Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainahum bil khairat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.